wabarakatuh. Pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sekarang ibu ngambil absen dulu ya. Yunida Kartika hadir. Nurmalia Simamora, Yulia Anissa, Sinta Yunisa. Baiklah, kayaknya semuanya hadir ya. Sekarang kita belajar Al-Quran hadis yang tentang betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Allah menciptakan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata manusia memang harus berkompetisi. Kompetisi yang dimaksud adalah sebuah kompetisi dalam melakukan kebaikan dengan ikhlas. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang ayat yang menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berarti dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud ayat di atas adalah sebagai dorongan kepada umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya untuk melihat sebuah perbuatan tersebut, baik atau tidak, harus merujuk sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sesuai dengan hadis yang sahih. Pada ayat tadi, Allah menerangkan bahwa bagi setiap umatnya atau pemeluk sesuatu agama mempunyai kiblatnya sendiri-sendiri. Ternyata kiblat itulah yang menjadi kecenderungan mereka untuk menghadap sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kaum muslim mempunyai kiblat yang ditetapkan langsung oleh Allah, yaitu Ka'bah. Dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam bentuk segala kebaikan, baik sholat, sedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif yang lain. Baiklah, sampai di situ apakah anak-anak udah paham? Kalau sudah, kita lanjut. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Fatir ayat 32 yang berarti, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antaranya mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Ada berbagai sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok satu adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan berbagai perkara yang diharamkan. Yang kedua yaitu kelompok mereka bersikap pertengahan, yaitu mereka melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Namun terkadang mereka ini meninggalkan perkara yang disunnahnya dan melakukan perkara yang dimakruhkan. Yang ketiga yaitu kelompok sabiqul bil khairat, yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Golongan ini senantiasa mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunnahkan, menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ anak-anak semuanya sudah paham? Baiklah, sekarang kita lanjut ke perilaku orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu senantiasa giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik itu sholat, sedekah, menuntut ilmu, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, selalu meyakini bahwa semua yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala,
dan kelak diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Yang pertama, bertindak tidak menzalimi diri sendiri. Yang kedua, selalu melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak semuanya sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas menghafal ayat Al-Qur'an Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 32. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat Ibu sampaikan. Karena waktu udah mulai habis, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.